Halo semuanya, selamat sore. Sore. Gimana kabar kalian? Baik. Jadi di sini kita mau ngobrol santai aja ya dan berdiskusi tentang ujian skripsi Franklin Delano Morningside. Yang pertama ada yang mau jelasin poin-poinnya? Aku mau nyampein poin yang telah aku dapetin dari skripsi Franklin Delano Morningside. Yang satu, alasan kenapa pelaksanaan dan distribusi di Papua mengalami kendala dan kegagalan. Kedua, kesejahteraan yang belum merata. Ketiga, ada diskreden yang kental mempunyai pengaruh yang begitu luas sehingga terdapat sisi pengaruh negatifnya. Keempat, problematika yang disebabkan sertifikasi yang dipegang oleh pemilik tanah ulayan. Kelima, bagaimana gambaran tentang tanah ulayan tersebut. Gitu ya. Kemudian ada yang mau membahas tentang poin-poin yang sudah disampaikan oleh penyaji ini tadi nggak? Aku mau membahas yang poin pertama ya. Alasan kenapa pelaksanaan distribusi di Papua mengalami kendala dan kegagalan karena kantor pertanahan kesulitan menemukan objek tanah ulayan. Pemberian hak dan sertifikasinya mengalami kendala dikarenakan warga setempat tidak menetap. Hal tersebut membuat sosialisasi terhadap warga setempat terhambat karena tanah ulayan harus dijadikan tanah negara terlebih dahulu. Mengapa dijadikan tanah negara terlebih dahulu? Karena tanah ulayan dapat dialihkan menjadi hak milik seseorang jika statusnya sudah berubah menjadi tanah negara. Kenapa begitu? Karena tanah bekas ulayan merupakan tanah yang tidak dihaki lagi oleh masyarakat hukum adat. Untuk itu, berdasarkan UU-PA, tanah tersebut secara otomatis dikuasai langsung oleh negara. Tanah negara itulah yang dapat dialihkan menjadi hak milik masyarakat. Menurut aku itu aja sih yang harus dibahas di poin pertama. Gitu ya. Mungkin ada yang mau nambahin untuk pembahasannya? Aku nambahin tentang kesejahteraan yang belum merata pada masyarakat di tanah ulayan dikarenakan minimnya informasi yang diterima masyarakat karena warga setempat yang masih nomaden, dan juga dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain konflik agraria, kurangnya perlindungan hukum, dan juga keterlibatan masyarakat dalam pengembangan yang masih minim, di mana masyarakat di daerah tersebut merasa belum terpenuhinya keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Mereka juga merasa kesejahteraan yang mereka dapat tidak memenuhi hak-hak tiap masyarakat. Kesejahteraan yang didapatkan tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Dikarenakan kesejahteraan yang tidak merata, mereka juga masih terdapat banyak kendala yang ada di masyarakat setempat. Tapi itu aja sih. Terima kasih semuanya di pembahasan keduanya. Kemudian dari penyaji materi tadi, mungkin kamu ada respon atau tanggapan terhadap pembahasan tentang materi kamu? Di sini aku mau menanggapi yang udah kita bahas, di mana tanah di Papua bukan sekedar sumber daya alam. Ia merupakan bagian integral dari identitas budaya dan spiritualitas masyarakat Papua. Semua pihak terkait perlu memahami kedudukan pemilik tanah bagi masyarakat Papua agar mampu menghormati pandangan mereka dan menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat lokal dan pihak luar, termasuk pemerintah dan perusahaan. Bagi masyarakat Papua, tanah adalah bagian dari identitas mereka. Setiap suku memiliki hubungan yang mendalam dengan wilayahnya, yang tidak hanya menjadi tempat tinggal, tetapi juga bagian dari narasi budaya dan sejarah mereka. Misalnya, dalam banyak tradisi Papua, tanah dianggap sebagai warisan nenek moyang yang harus dijaga dan dilestarikan. Penghormatan terhadap tanah menjadi bagian dari upacara adat, di mana tanah diperlakukan sebagai identitas hidup yang harus dihormati dan dirawat. Tanah juga memiliki dimensi spiritual ketika masyarakat Papua meyakini bahwa setiap elemen di alam, termasuk tanah, memiliki roh yang perlu dihormati. Dalam pandangan ini, pengambilan sumber daya dari tanah tanpa izin atau tanpa proses yang sesuai dianggap sebagai pelanggaran. Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan yang etis dan berkewajiban dalam pengelolaan sumber daya alam di Papua. Di era modern, tantangan terhadap hubungan masyarakat Papua dengan tanah semakin meningkat. Aktivitas eksploitasi dan eksploitasi sumber daya alam seperti tambang dan perkebunan seringkali dilakukan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik ketika masyarakat merasa diberikan dan hak-hak mereka diabaikan. Berbagai studi menunjukkan bahwa eksploitasi sumber daya alam yang tidak melibatkan masyarakat lokal dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah dan hilangnya nilai-nilai budaya. Oh, jadi gitu ya. Karena itu penting ya bagi perusahaan dan pemerintah untuk melibatkan masyarakat Papua dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tanah mereka. Ya, jadi gitu. Maka pendekatan berbasis
hak dalam pengelolaan tanah di Papua sangat diperlukan. Hal ini berarti mengakui hak-hak masyarakat adat atas tanah mereka dan memberikan mereka suara dalam pengambilan keputusan. Ada banyak contoh di berbagai belahan dunia ketika pengakuan hak masyarakat adat terhadap tanah mereka ternyata berhasil mengurangi konflik dan meningkatkan keberlanjutan. Gitu ya. Mungkin sampai sini aja nggak sih diskusi kita. Nah, terima kasih ya semuanya atas penyajian materi dan pendapat dan responnya. Terima kasih.